Ada satu makalah dari Syekh Ibnu Athaillah yang mengatakan bahwasanya bersedihlah kau manakala dipuja seseorang, bersenanglah kau, berbahagialah kau tatkala dihina orang. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu, pujaan, penghormatan dari satu umat terhadap kita itu adalah merupakan racun yang mematikan, wiso atau racun yang mematikan pada iman ini, mematikan pada hati ini, sehingga hati ini jelas pasti lalai dari ma'rifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali bagi ahli syuhud bisa memilah dan memilih. Nggak ada masalah, ingin dipuja, ingin dihormati oleh orang lain. Perkara keinginan ini miturut Islam nggak ada masalah, dengan catatan hatimu harus juga menjalankan akhlak ilahiyah, menjalankan hukum hakikiyah, baru aman. Anda tidak akan bisa dibelenggu, dijebak oleh hawa nafsu pada diri Anda sendiri. Bapak Ibu hadirin, termasuk salah satu jebakan hawa nafsu dalam diri kita manakala kita ingin selalu sukses secara syariah, apapun tujuan, ingin sukses, ingin selamat dari segala hal apapun, sehingga kita tiap saat dan tiap waktu berdoa kepada Allah dijauhkan dari mara bahaya, bahkan dengan urusan-urusan yang lebih mudah. Yassir lana fi kulli umuri wa afina, dimudahkan segala urusan-urusan duniawiyah. Selamat hati dari berbagai hal musibah, keinginan manusia itu wajar, sehingga kita tidak terasa kita selalu mengharap dan menghadap terhadap keselamatan tersebut. Bapak Ibu, dari sisi mana, dari sudut pandang mana, manakala seseorang mempunyai keinginan selalu selamat, ini dikategorikan sebagai jebakan hawa nafsunya sendiri. Bapak Ibu, pandang sudut kacamata hakikat ma'rifat. Manakala satu hati seseorang, satu jiwa seseorang menghadap selain daripada Allah hidup, itu yang kami maksud, maka orang tersebut sama halnya menghadap makhluk. Keselamatan itu juga makhluk, sehingga hatinya disibukkan mengurusi bagaimana diriku selamat dari hal-hal yang bersifatkan musibah. Memang secara manusiawiyah itu sudah wajar dan sah-sah saja. Tetapi yang perlu kita tanyakan, bagaimana keadaan hati ketika saat itu? Apakah hati betul-betul menghadap Allah hakikatnya ataukah makhluk? Padahal selain hidup itu adalah makhluk, termasuk surga, neraka, itu ya makhluk, termasuk musibah, termasuk nikmat, termasuk bala, maksiat, semuanya itu makhluk. Nah, disinilah Bapak Ibu letaknya mengapa dikatakan sebagai hati yang terbelenggu di dalam kepentingan nafsu. Memang kita tidak terasa. Karena apa? Mementingkan sifat basariyah daripada basiroh. Seringkali kita berbicara basariyah daripada basiroh. Ini yang menjadi alasan mengapa itu masih dikategorikan kepentingan hawa nafsu, dan itu termasuk orang yang merugi.
pandangan hakikat, bukan pandangan syariat. Kalau pandangan syariat jelas siapapun lah kita sebagai manusia pastilah harus selamat, sehingga kita besar-besarkan usaha ikhtiar berdoa kepada Allah, memohon keselamatan pada diri kita. Bukan perkaranya kita memohon, meminta keselamatan pada Allah itu salah, benar. Cuman saja kita harus memposisikan hati ini hanya menghadap terhadap hidup. Ya. Jangan sekali-kali hati itu keluar dari keesaan Allah. Bapak Ibu hadirin, kita tahu semua tidak bisa keluar dari skenario Allah. Kita tahu semua apa yang bergerak di atas bumi ini sesuai dengan skenario Allah. Tetapi etika kita sebagai manusia kepada Allah yang disebut hamdallah, tetap ada prosesnya. Hati ini harus berlaku syariat, menjadi hakikat menuju makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia artinya selamat itu penting, ya. Memohon pada Allah keselamatan dari segi apapun itu penting, tetapi hatimu jangan menghadap makhluk yang berupa keselamatan. Akhirnya hati ini terbawa oleh pengharapan keselamatan itu. Jangan, hatimu tetap duduk di Isa, hatimu tetap bertajalli pada Allah, sekalipun secara syariat jasad dirimu melakukan hukum sifat basariah. Bapak Ibu, kesimpulannya, hukum hakikat tidak melarang, manakala fisik ini berlarut-larut dalam urusan duniawiyah. Pengharapan apapun yang dikategorikan sebagai jebakan nafsu, silahkan, tapi dengan catatan hatimu jangan kau bawa masuk di situ. Hatimu tetap menghadap pada Allah lewat kuncinya zikir sirul asrar. Baru ini kelengkapan dalam kehidupan di dunia ini, merupakan satu kelengkapan baik secara syariah maupun hakikiyah, yang semata-mata semuanya itu hanya mengabdi, hanya menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah belenggu atau salah satu jebakan hawa nafsu. Semoga bermanfaat. Kami akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.